eh, apa namanya, bahwa setiap saudara Tuhan beri kesempatan untuk mendapatkan pasangan yang terbaik. Amin. Setiap saudara, ya, setiap saudara diberi Tuhan kesempatan untuk mendapat pasangan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Ya, dan malam ini Jo, kita Ya. akan bahas, saya akan singgung ya. Tolong saudara nanti belajar tentang siapa itu Rahab. Rahab itu adalah perempuan pelacur. Yes. Seorang perempuan pelacur, seorang perempuan berdosa. Yes. Tapi waktu dia percaya kepada Allah Israel, waktu dia percaya kepada Tuhan, Tuhan ubah Rahab pelacur itu, dia dinikahi oleh Salmon. Salmon itu adalah seorang pemuda Israel, seorang yang diberkati Tuhan, dan dari rahim Rahab lahir raja-raja Israel, termasuk Daud, termasuk Salomo, termasuk Yesus Kristus lahir dari silsilah. Wow. Jadi saya keluarkan satu statement dulu, Jo. Setiap kita di sini nih yang belum nikah, Tuhan beri kesempatan untuk dapat pasangan yang terbaik. Amin. Yang percaya katakan amin. Yes. Nah, oleh karena itu gini, Jo, saya nggak mau yang teori, langsung yang eksekusi, langsung. Gila. Jangan yang teori-teori ya. Jadi menyatakan cinta itu nggak usah yang muluk-muluk. Jangan, tidak ada penundaan-penundaan. Jadi akan mengalami percepatan yang dahsyat dan luar biasa. Khususnya malam ini, Jo. Saya mau banyak bicara begini. Karena saya lihat banyak orang sudah berumur tapi nggak nikah-nikah juga. Ya. Jadi jangan sampai, Jo, umur terus berlalu, waktu terus berlalu, tapi keputusan tidak diambil. Ya. Sebelum masuk ke sesinya Rahab tadi, saya ada sedikit pertanyaan supaya mewakili semua apa yang saya sudah catat ini. Om Petrus, sebelum masuk ke pembahasan yang Om Petrus mau sampaikan, ini ada hal yang menarik. Bagaimana Om Petrus sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, melihat seseorang yang merasa kesepian? Apa yang menyebabkan orang itu merasa kesepian? Merasa kesepian, iya kan? Nah, gini Jo. Kan saya selalu sampaikan, ini statement saya. Jangan pernah berpacaran atau menikah dengan tujuan supaya bahagia. Bahkan saya selalu bilang, pria yang belum berbahagia, gak usah pacaran dulu. Wanita yang belum berbahagia, gak usah pacaran dulu. Loh, bagaimana kamu bisa membahagiakan pasangan kamu sendiri aja gak bahagia? Maka banyak orang bercerai bilang begini, Jo. Dulu gua pikir kalau gua nikah sama kamu, saya bahagia. Nyatanya begini. Nah. Jadi, maka poin yang pertama, Jo. Kalau teman-teman di grup ini ya ingin mengalami pernikahan yang hebat, pernikahan yang luar biasa, poin yang pertama, Jo. Jangan fokus mencari jodoh. Wow. Gimana itu? Jangan fokus mencari jodoh. Biarkan jodohmu yang mencari kamu, kejar-kejar kamu. Gila, keren. Nanti saya akan kasih tahu rasanya, Jo. Nah, maka poin yang pertama, sadari dulu bahwa pernikahan itu bukan inisiatif kita. Bukan kita yang mau menikah, Jo, bukan. Tuhan yang mau kita menikah. Amin. Jadi dengar dulu nih, yang belum punya pacar, Tuhan yang mau kamu menikah. Kabar baik ini. Ini kabar baik ini.
Tuhan tidak mau kamu mati tanpa generasi. Tuhan mau, Jo. Tuhan tidak mau kamu mati, Jo. Tidak ada Jo Junior. Harus ada Jo Junior. Amin. Oleh karena itu, sadari dulu poin yang pertama bahwa Tuhanlah yang merancang pernikahan. Inisiatif pernikahan itu bukan dari manusia, dari Tuhan. Yes. Tuhan yang bilang bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Nah, oleh karena itu gini, Jo. Kalau kita sadar bahwa yang merancang pernikahan itu adalah Tuhan, berarti kalau Anda ingin cari jodoh, jangan cari jodoh. Ya, makanya Om Petrus... Saya ulangi, kalau Anda ingin cari jodoh, jangan cari jodoh. Ya, makanya Adam kan nggak cari-cari jodohnya kan? Tuhan yang siapin. Dengar dulu, Jo. Kalau ini ada artinya. Kalau Anda ingin cari jodoh, nih, sadari dulu bahwa yang merancang pernikahan itu Tuhan. Inisiatifnya Tuhan. Jadi kalau Anda ingin cari jodoh, jangan cari jodoh. Cari Tuhan yang merancang pernikahan itu. Wah, keren. Keren. Jangan cari jodoh. Wah, boleh nih jadi kalau coach Anda mau besok cari ini. jodoh, jangan cari jodoh. Bisa jadi coach besok ini. Ha, terus. Lo buktinya ada orang 5 tahun cari nggak dapat-dapat. Oh. Jadi jangan fokus mencari pasangan. Fokus kepada dia yang merancangkan, dia yang merencanakan pernikahan itu. Amin. Makanya Jo, gini Jo, untuk menikah butuh iman Jo. Ini dalam ini kata-kata ini. Iman itu bukan cuma untuk supaya kaya. Iman bukan cuma hanya keselamatan. Anda cari pasangan butuh iman. Ya. Contoh di sini yang di grup ini. Ada nggak di sini yang mengimani bahwa tahun ini, dalam 3 bulan ini, saya akan dapat jodoh? Kalau Anda mengimani, bisa terjadi. Terjadi atasku. Amin. Termasuk nanti Jo, termasuk untuk biaya pernikahan Tuhan bisa sediakan. Oh, haleluya. Yang percaya katakan amin. Jadi banyak orang bilang begini, Pak, gimana saya mau menikah, Pak, uang nggak ada. Kalau kamu sadar nih, makanya penting yang pertama dulu, kalau Anda ingin cari jodoh, jangan cari jodoh. Kalau memang Anda serius nih mau cari jodoh, jangan cari jodoh. Cari dulu Tuhan yang mendesain, yang merancang pernikahan itu sendiri. Wah, keren. Wah, keren. Masuk dalam cintanya. Alami cintanya. Kalau sampai itu terjadi, Jo, diperhatikan, Jo. Tuhan sendiri nanti yang menggandeng tanganmu. Membawa engkau kepada orang yang dia tetapkan. Wow. Katakan amin. Haleluya. Terjadi. Nah, konsep yang salah selama ini, Jo, dengar dulu, Jo, konsep yang salah selama ini, kalau misalkan saya, ditolak sama si A, terus bagaimana ya Pak Pendeta? Dengerin dulu. Tuhan itu bukan punya satu orang, Tuhan itu punya jutaan. Yes. Emang cowok cuman dia, emang cewek cuman dia. Wow, tambah semangat ini. Bahkan Tuhan itu bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, Jo. Amin. Maka poin yang pertama dulu, Jo. Kalau memang Anda serius mau menikah nih, khususnya yang sudah berumur nih, kalau Anda memang serius mau menikah, jangan fokus untuk mencari pasangan. Coba fokus ke dia, gumuli dia, tanya Tuhan, masuk, nikmati cintanya, nikmati kasihnya. Wow. Karena gini, kalau Anda sudah penuh cinta, Anda sudah penuh kasih, wow, Anda berbicara, gak mungkin cintamu ditolak orang, gak mungkin. Gak mungkin, Jo. Nah, masalahnya begini loh, kita mau menyatakan cinta, tapi kita sendiri nggak punya cinta, Jo. Bagaimana orang mau menyatakan cinta, cintanya nggak ada. Itu pembohong, Jo, itu pembohong. Pembohong.
Gimana kamu mau menyatakan cinta? Lah cintanya nggak ada. Ya. Wow. Makanya gini Jo, kalau mau cari jodoh jangan cari jodoh. Kalau mau serius cari jodoh, cari dia yang mendesain, dia yang merancang pernikahan itu, dia yang mau kita menikah. Cari dia. Wow. Cari kehendaknya, cari rencananya. Wow. Itu poin yang pertama, Jo. Sehingga ketika seseorang mau menyatakan cinta, bukan cuma di mulut. Tapi ketika dia menyatakan cinta, Jo, dengarkan Jo, ketika dia menyatakan cinta, orang itu sudah dipenuhi oleh cintanya Tuhan. Yes. Sehingga tidak mungkin dia merusak kamu. Yes. Hanya iblis yang merusak pernikahan. Tuhan tidak pernah merusak pernikahan. Tuhan yang merancang pernikahan itu sendiri. Setanlah yang merusak pernikahan. Iblislah yang merusak pernikahan. Nah, itu yang saya bilang gini, Jo. Ada orang menyatakan cinta, tapi cintanya nggak ada. Gimana itu, Jo? Wow. Itu yang saya bilang gini, Jo. Di dalam Alkitab, ada dua wanita. Secara logis, dua wanita ini tidak akan mungkin mendapatkan pria yang hebat lagi. Yang pertama adalah Ruth. Alkitab bilang bahwa Ruth itu seorang janda. Yang pertama. Yang kedua, dia adalah orang Moab. Dan yang ketiga, waktu dia masuk ke Bethlehem, dia adalah janda yang miskin. Tugasnya sehari-hari cuma memungut jelai. Tapi kok bisa janda yang miskin, orang Moab, tiba-tiba Tuhan kasih Boas orang kaya. Wah, dahsyat. Pertanyaan saya, Jo. Apa di Israel tidak ada wanita cantik? Banyak. Loh, Boas itu kan orang kaya, karyawannya banyak, pembantu-pembantunya banyak. Jadi, saya tidak yakin alasan Boas memilih Ruth karena kecantikan. Saya tidak yakin. 1000% tidak yakin. Saya sungguh percaya, saya yakin itu. Pasti ada campur tangan Tuhan. Pasti ada campur tangan Tuhan atas pernikahan Ruth. Kenapa? Karena Ruth bilang begini, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Hebat itu orang. Perempuan itu yang saya bilang, Jo, kalau itu yang saya bilang, Jo, kalau Anda serius mau menikah, Anda harus punya iman untuk menikah. Perempuan dengar. Kalau saudara mau menikah, Anda harus punya iman untuk menikah. Wow. Yes. Loh, dia yang kontrol hidup kita, Jo. Dia yang ngatur segala-galanya. Yes. Loh, kok bisa ada Boas orang kaya mau sama dia? Tapi kan firman berkata, hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan perintahkan kepada siapa mau. Loh, kalau Tuhan mau, siapa yang bisa melawan, Jo? Yes. Contoh nih, banyak kasus, Jo, banyak kasus yang saya tangani. Awalnya dia nggak cinta, Jo. Tapi nggak bisa tidur, Jo. Nggak bisa tidur. Digelisahkan Tuhan, ya? Iya. Wow. Makanya kalau Anda tanya orang-orang yang menikah, banyak mereka yang menikah itu, apakah istrinya itu seleranya? Tidak. Aku berdoa yang di sini yang sudah menikah, apakah itu selera dia?
Coba tanya orang di sini, coba pulang nanti tanya orang tuanya, apakah ibunya atau papanya itu seleranya dia? Belum tentu. Tapi Tuhan mau. Wow. Ini juga, ini Jo, ini penting Jo, maksudnya gini Jo, jangan sampai ada banyak orang tidak menikah karena sebenarnya dia sudah menolak, dia sudah berkali-kali menolak seseorang yang Tuhan sudah kirim. Hanya karena tidak sesuai seleranya Jo. Mungkin hidungnya kurang mancung Jo, Nah yang datang ini hidungnya agak peset Jo. Aku berdoa yang nonton ini datang samamu yang cewek-cewek, bos-bos yang kaya-kaya. Takut Tuhan. Iya. Katakan apa? Jadi pentingnya juga di dalam pernikahan itu harus ada iman di sana. Harus ada iman. Yes. Dengan kata lain begini Jo, ini Jo. Dengan kata lain, kalau memang yang di grup ini, khususnya yang belum punya pasangan, mau dapat pasangan yang terbaik, paling gampang, paling mudah, kejar Tuhan, cari dia yang merancang pernikahan itu, kejar dia. Nanti lihat, Tuhan akan buat hal yang supernatural, hal yang wow, apa yang tak pernah dilihat mata Jo, tidak pernah didengar telinga Jo, tidak muncul dalam hati, Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Yang kedua Jo, yang kedua. Nah, kembali tadi kan saya janji masalah Rahab. Yes. Rahab dalam Yosua pasal yang kedua, dia seorang pelacur, dia seorang perempuan berdosa. Tapi waktu dia menyelamatkan dua mata-mata Israel, peristiwa tembok Yeriko, peristiwa Yeriko, Alkitab mengatakan dalam Injil Matius, akhirnya apa? Rahab itu dilamar oleh seorang yang bernama Salmon. Sehingga dari rahim Rahab lahir Boas orang kaya. Lahir Raja Daud. Lahir Raja Salomo. Pertanyaan saya, Daud, siapa neneknya Daud? Siapa? Rahab pelacur. Tapi kamu lihat kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena Rahab itu bukan orang biasa, Jo. Dia berani memberikan nyawanya kepada Allah yang hidup. Wow. Itu yang saya bilang, Jo. Itu yang saya bilang. Halo, nih Jo. Kalau yang mau menikah, nih. Coba, Jo sampaikan dulu. Masa gini, ganteng saja nggak cukup. Cantik saja nggak cukup. Yes. Nih Anda yang tampan-tampan, ganteng saja nggak cukup. Cantik juga nggak cukup. Anda butuh kemurahan Tuhan. Yes. Amin. Katakan amin. Anda butuh kemurahan Tuhan. Maka gini, jangan andalkan kecantikanmu. Jangan andalkan ketampananmu. Apalagi Anda tidak tampan, nah itu dia. Udah tidak tampan, nggak mencari dia yang merancang pernikahan. Bagaimana, Jo? Oh, bahaya itu. Udah gak tampan, sombong lagi. Loh, cantik saja tidak cukup, Jo. Anda butuh kemurahan Tuhan. Yes. Maka gini, kalau ada orang suka sama kita, jangan sombong, Jo. Ya. Contoh mungkin yang suka itu tidak level kita, jangan sombong, jangan bilang ngaca loh. Emang kamu nggak tahu saya siapa? Nggak usah, Jo. Contoh yang menyatakan cinta itu tidak selera kita, jangan dikutuki, Jo. Yes. Mungkin dibilang saja, Mas berdoa dulu gitu. Dijawab dengan lembut. Jangan dikutuki, Jo. Yes. Dahsyat. Berarti ya. Makanya gini, Jo, ya. Jangan fokus kepada pasangan. Jangan fokus kepada jodoh itu sendiri. Ya. Cari dia yang merancang pernikahan itu.
Cari dia. Saya yakin akan terjadi percepatan juga, akan terjadi percepatan. Yang belum menikah nih, yang masih jomblo, single nih, akan terjadi percepatan. Amin. Itu yang saya bilang tadi, banyak orang ingin menikah tapi belum siap untuk menikah. Saya ulangi, banyak orang ingin menikah tapi belum siap untuk menikah. Karena Tuhan tidak mau setelah kamu menikah bercerai. Ya. Ya. Maka pentingnya sebelum menikah, alami cintanya Tuhan dulu. Yes. Alami kasihnya dulu. Supaya waktu Anda menyatakan cinta, benar-benar memang Anda punya cinta. Yes. Jangan sampai gini, Jo, ada orang menyatakan cinta, tapi sebenarnya dia nggak punya cinta, Jo. Dahsyat. Nah, kemudian hal yang lain, Jo. Gini loh, contoh nih, ini penting loh, ini penting. Kadang-kadang, nah makanya gini, pentingnya kita waktu menyatakan cinta atau menerima cinta dari seseorang, perlu gumuli dan bawa itu kepada Tuhan. Karena bisa saja bahwa yang menyatakan cinta itu bukan selera kita, Jo. Yes. Mungkin kita pinginnya yang 3 meter. Nah, yang datang ini sama ikut bagaimana, Pak? Bukan selera kita. Yes. Nah, saya kasih tanda 2, Jo. Pak, pendeta, dari mana kita tahu itu jodoh kita? 2 hal ini, Jo. Yes. Pertama, kalau ada damai sejahtera, Jo. Damai sejahtera. Yes. Karena gini, kalau kita dalam kebenaran, Jo, ada tandanya, ada damai. Tapi kalau kita bohong, itu tiba-tiba kita kehilangan damai. Jadi waktu dia ngobrol dengan dia, kok ada damai ya, Pak? Tapi ini orang, Pak, ganteng, Pak. Tapi setiap saya ngomong, suka sih suka, secara fisik suka, tapi kok di sini kok gak ada damai ya? Jangan jalan terus, berhenti. Right. Dan yang kedua, libatkan orang tuamu. Ya. Pastikan ada restu dari orang tua. Jangan bilang begini, Pak, kan yang menikah kita, bukan orang tua. Betul, bukan orang tuamu yang menikah. Tapi waktu kamu lajang, kamu ada di bawah tudung orang tuamu. Kamu ada di bawah otoritas orang tuamu. Yes. Oleh karena itu kita tanya, orang tua kita setuju tidak? Bukan cuma itu. Ini pasangan kita, calon mertua kita setuju tidak? Wow. Jadi kembali ke pertanyaan kamu tadi, Jo. Masalah kesepian tadi. Yaitu tadi. Apa penyebabnya? Karena kemungkinan besar bahwa dia belum mengalami cintanya Tuhan, Jo. Ya. Makanya dia kesepian. Atau gini, Jo. Atau dia pernah terluka dari pasangan sebelumnya. Dan dia belum sembuh di situ. Jadi gini, jangan menikah hanya untuk balas dendam kepada pasangan kita yang sebelumnya, kepada mantan kita yang sebelumnya. Itu banyak kasus. Contoh nih, ya kita dengar yang di seberang sudah menikah. Lalu kita memaksakan diri supaya pokoknya emang cuman kamu aja yang bisa. Ini tanda-tanda orang belum pulih, Jo. Ya. Contoh nih kita dengar, aduh, mantan yang di seberang sudah menikah. Lalu kita kita sale-sale, Jo. Banting harga, yang penting dapat jodoh. Jangan sampai banting harga. Jangan kurang standar. Mantan mau menikah, silakan dia menikah. Mantan mau menikah, silakan dia menikah. Tetap standar kita harus tinggi. Jangan kurang standar. Yes. Kalau kita diputusin, dengerin. Yang mutusin kamu akan rugi besar. Kalau kamu menyatakan cinta, yang nolak cintamu rugi besar. Yes. Katakan haleluya. Jadi kalau putus rayakan.
bersorak-sorak. Yes. Kalau putus bukan beli sapu tangan, Jo, beli sapu lidi. Sambil nyanyi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Jangan mau ditipu setan. Emang cewek cuman dia, emang cowok cuman dia. Bangun, bangkit. Haleluya. Tek itu pacarmu, itu mantanmu, tek mantanmu. Ya, suruh dia dengar. Baru emang begitu. Cowok cuman dia. Iya, betul. Makanya gini, betul. Jo. Makanya gini, makanya pentingnya sebelum berpacaran itu harus tahu kebenaran. Yes. Pak, gimana Pak? Saya padahal dengan dia Pak, wajahnya sudah mirip. Gak ada hubungannya. Masa kamu mirip sama dia? Nggak mungkin. Kamu mirip sama saudaramu. Kalau ayahmu, ibumu, pasti mirip. Nggak mungkin mirip. Jangan percaya. Itu mitos. Itu bukan kebenaran. Padahal loh Pak, wajah saya sudah mirip dengan wajah dia, kata orang. Apalagi itu zodiaknya sama-sama itu Cancer. Sama lagi zodiaknya. Ada Asep. Itu yang saya bilang, bahwa orang Kristen itu tidak mengenal namanya demam cinta, Jo. Cinta itu realistis, ininya dipakai. Utuk. Ya. Ya. Dahsyat. Iya. Jadi gini, kalau kita diputusin, bersyukur kamu diputusin. Emang cowok cuma dia. Jadi jangan gini, karena mantan kita apa namanya, sudah posting tanggal pernikahannya, lalu kita apa namanya tuh, sampai banting harga, sale supaya itu ngapain? Ya. Mantan mau menikah, silakan dia menikah. Ya, go. Jangan kurangi standar. Yes. Kamu kejar Tuhan, cari Tuhan. Ya. Ada yang nanya, Pastor Jo girang banget, baru diputusin ya katanya. Ini kan, yang Om Petrus tadi bilang tadi kan, sudah bahagia dulu. Diputusin tidak diputusin. Ada yang bilang, Jo, semua pertanyaan selama ini sudah terjawab. Udah bersyukur, bersorak-sorak. Rayakan itu sapu tangan dibuang saja, langsung besok beli sapu lidi. Nyanyi segala puji syukur. Haleluya. Ya, haleluya. Dahsyat. Wih, 80 orang nonton ini. Iya. Ini kayaknya 80 orang ini bakalan dapat bos. Dapat root. Iya. Amin. Itu yang saya bilang, Jo. Perhatikan. Jangan sibuk mencari pasangan. Yes. Jangan fokusnya keluar, fokus ke dalam. Lihat dirimu dulu. Karena tidak mungkin. Kalau nilaimu 5, nggak mungkin yang lamar kamu nilai 7, nggak mungkin. Ya, yes. Yang nilai 8 katakan amin. Oh, nilai 9, nilai 10. Yang saya bilang tadi, waktunya belajar sungguh-sungguh. Jangan waktunya belajar kamu pacaran. Waktu belajar. Waktu kerja. Kalau timingnya udah pas untuk pacaran, baru melangkah. Jadi gini, Jo, tidak ada pacaran itu bukan uji coba. Saya ulangi, pacaran bukan uji coba, bukan coba-coba. Tapi sekali kamu pacaran, langsung itu suami kamu, langsung itu istri kamu. Wow, keren. Yes, katakan amin. Makanya gini, Jo, halo Jo, kalau cinta ditahan dulu. Coba jalan-jalan dulu ke Roma. Mungkin di Roma ada yang lebih ganteng dari dia. Di Roma ternyata ada yang lebih tampan lagi, cinta lagi. Ditahan dulu, jalan lagi ke Italia. Mungkin ke Spanyol. Ya. Karena mata ini menipu, Jo, mata ini menipu. Yes, dahsyat. Makanya gini, kalau mau menikah, jangan hanya kenal satu pria. Makanya sebelum berpacaran,
Kenal pria sebanyak mungkin, kenal wanita sebanyak mungkin. Yes. Bergaul dengan mereka. Oke. Saya lanjut, boleh bertanya? Oh, boleh. Ini Pokoknya gini, mewakili. Jo, saya tidak mau yang, dengar Jo, saya nggak mau yang teori-teori yang bingung-bingung. Langsung praktek. Oke, siap. Eksekusi. Bagaimana Om Petrus? Dengar dulu, Jo, dengar dulu. Kalau ya. yang mau teori, suruh mereka baca artikel saja. Kalau yang mau teori, suruh baca artikel aja. Oke, ini yang praktik ini. Oke, ya. Bagaimana Om Petrus menyampaikan ke mereka karena dia kesepian? Ya. Karena dia kesepian, dia mau, makanya dia pacaran supaya jangan kesepian. Ya. Nih saya kasih tahu ya, kalau Anda kesepian nih, aduh kayaknya stres apa segala macam, jangan pacaran. Anda akan tambah kesepian. Anda akan tambah kesepian. Tapi kalau Anda kesepian nih, datanglah kepada dia yang mendesain pernikahan itu. Yes. Setelah kamu dipuaskan, sudah mengalami cintanya, mengalami rencananya, baru kamu melangkah, Jo. Nah ini, cinta itu juga harus melangkah, Jo. Baru melangkah. Nah makanya, pada saat melangkah itu, tidak sembarangan, Jo. Contoh nih, ada 20 wanita. Doain dulu, gumuli dulu, yang mana dari 20 orang ini? Jangan disikat semua ya. Gumuli dulu, yang mana? Ya. Oke? Contoh nih, kalau kamu sudah yakin, nih kalau kamu sudah yakin bahwa orang ini adalah dari Tuhan ke kamu, nih khususnya para pria-pria nih, pria-pria, jangan malu menyatakan cinta. Yes, I love you, Bul. Jo, saya dulu teringat saya punya keponakan. Jo, saya dulu punya keponakan. Keponakan saya ini Jo dulu, dia menyatakan surat cinta dengan tulisan yang sama kepada 20 wanita yang berbeda. Oh, wow. Ternyata waktu dia tulis, Jo, dari 20 surat ini, ada 10 yang terima, Jo. Oh. Artinya apa itu, Jo? Bahaya. Artinya apa itu, Jo? Artinya yang model begitu aja bisa dapat. Apalagi kamu yang serius. Ya. Makanya gini, jangan, kalau memang kamu sudah yakin, bahwa itu dari Tuhan ke kamu, nih para pria-pria nih, jangan takut menyatakan cinta. Memang ada kalanya ditolak, Jo. Ya. Nih, saya kasih kesaksian Jo ya. Oke. Ini kesaksian. Oke? Ya. Saya dulu pertama jatuh cinta dengan istri saya. Waktu saya lihat waktu itu zaman Facebook, Jo. Aduh, ini boleh juga. Lalu saya add, Jo. Ya. Kamu tahu tuh, berbulan-bulan gak dibalas. Gak ada respon, Jo. Gak ada respon. Oh ya. Tidak ada respon. Tapi yang hebatnya, Jo, ini hebatnya Tuhan, Jo. Hebatnya Tuhan ini, Jo. Waktu saya berulang tahun, kan semua mengucapin selamat ulang tahunnya, selamat ulang tahun Bang Pet, Bang Halomuan, selamat ulang tahun. Ternyata dari semua yang menyampaikan selamat ulang tahun, ada satu wanita, Jo. Ya. Itu kata-katanya panjang, Jo, panjang sekali.
Setelah saya tafsir, Jo, isinya kira-kira gini, Jo. Bang, nembaklah saya, Bang. Kira-kira begitu, Jo. Nah, makanya ini, para pria-pria, nih, dengar dulu nih. Pria-pria itu harus pintar, harus berhikmat, harus tahu. Oh iya. Harus bisa melihat kesempatan. Iya. Saya kira endingnya apa? Endingnya, Bang, tembak lagu. Keren kan ya? Dengar dulu. Istri saya dengar ini ketawa sendiri, coba. Langsung saya angkat telepon. Iya. Saya angkat telepon. Dan hebatnya, Jo, langsung saat itu, Jo. Hebatnya, langsung hatinya berubah, Jo. Beuh. Ini sudah Sekarang Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang mengubah hatinya? Tuhan Yesus. Siapa yang mengubah hatinya, Jo? Tuhan Yesus. Keren. Makanya itu yang saya bilang, Anda tampan, jangan andalkan ketampananmu. Tampan saja tidak cukup. Anda butuh kemurahan Tuhan. apalagi, nah itu dia, Jo. Loh, wow. Loh, contoh nih, Anda cantik. Sebentar, Anda cantik, jangan sombong. Anda cantik, belum tentu loh Anda dapat. Ya. Makanya gini, cantik saja nggak cukup. Anda butuh kemurahan Tuhan. Datang sama Tuhan. Tuhan, aku sih tampan Tuhan, tapi kok gagal terus. Datang. Iya. Nanti malaikat akan jawab, Jo. Iya. Emang kamu tahu tampan aja cukup, tampan tidak cukup, kamu butuh kemurahan Tuhan. Tuh. Beuh. Gila, keren. Ini jadi semangat lagi nih. Ini bahan bakar ini. Yes. Makanya gini, Jo, saya pingin yang di grup ini, kalaupun nanti di sini ingin konseling, boleh. Saya terima. Oke. Ini waktu kita sisa 3 menit. Sisa 2 menit. Nggak boleh sisa 2 menit, bikin 2 jam, Jo. Oh, oke. Jangan ikuti waktu. Yang mau tambah. Lambaikan tangan. Saya baru pembukaan, Jo, belum isinya. Baru pembukaan. Ya. Jo, termasuk masalah biaya pernikahan, jangan takut biaya pernikahan. Kalau kamu yakin itu dari Tuhan, jangan ragu menentukan tanggal pernikahan. Kalau kamu yakin itu dari Tuhan, dan kamu sudah siap untuk menikah, jangan ragu menentukan tanggal pernikahan. Yang terpenting dalam pernikahan bukan resepsinya. Bukan resepsinya. Jangan paksakan diri. Harus seperti artis Korea, nggak usah. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kamu yakin bahwa memang itu sudah dari Tuhan, percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti terjadi. Wow. Jangan ragu menentukan tanggal pernikahan. Jangan lihat gaji-gaji terus. Aduh Pak, pendeta ini gaji saya bagaimana? Wow. Kamu harus percaya bahwa Tuhan yang mempertemukan adalah Tuhan yang menyediakan. Tuhan juga yang akan menyediakan. Wow. Ini memang sharingnya ini eksekusi. Ini penting, Jo. Dengar dulu, Jo. Ini penting, Jo. Ini penting. Kenapa? Karena banyak orang tidak mau menikah. Kenapa? Karena tunggu-tunggu dompetnya penuh, Jo. Dengar, Jo. Asal ada bantal dan selimut dan kamu tahu itu yakin dari Tuhan, ambil keputusan. Yes, katakan amin. Terjadi atas semua yang nonton ini. Tapi ada pilihan ketiga, Jo. Tapi ada pilihan yang lain, Jo. Semuanya sudah ada gitu loh. Tapi kalau Anda sudah berumur, contohnya ini saya sampaikan untuk yang sudah berumur ya. Jangan tunggu terus, ini Pak gimana? Aduh ininya Pak belum ada ini, bro. Sampai kapan? Right. Jangan paksakan diri. Di dalam pernikahan yang terpenting itu adalah pemberkatan nikah.
Jadi jangan paksakan diri, waduh nanti pernikahannya mungkin harus di pinggir Danau Toba atau di atas Pulau Bali. Nggak usah. Keren, keren. Pemberkatan yang paling penting. Maksudnya gini Jo, kalau kamu ingin pernikahan kamu luar biasa, resepsinya luar biasa, pikirkan waktu kamu SMP. Jangan setelah umur 40 baru mikirin begitu. Nih saya ulangi, kalau kamu ingin pernikahan kamu nih resepsinya luar biasa, pikirin dulu waktu kamu SD, waktu SMP udah mikirin. Makanya SD-nya, SMP-nya belajar sungguh-sungguh, SMA-nya belajar sungguh-sungguh. Ya dong. Wow. Jangan sampai gini Jo, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan Jo. Kayaknya Tuhan nggak sayang saya. Itu pernikahannya kenapa luar biasa loh? Kamu cuma lihatnya di situ. Kamu nggak lihat dulu waktu dia belajar, waktu zamannya belajar dia belajar, kamu pacaran. Karena banyak orang gitu Jo, waktunya belajar dia pacaran. Waktu orang kerja dia pacaran. Tiap hari pacaran. Ya kapan kamu cari duit? Kapan pintarnya kamu tiap hari pacaran? Makan itu cinta. Waktunya belajar, waktunya kerja. Yes. Eksekusi memang ini betul ini. Eksekusi kasus ini. Dahsyat. Berarti ini saya lanjut ini Om, ini udah sisa berapa detik? Jangan Jo, karena karena no Jo, karena setelah ini saya ada cara lagi. Oke. Berarti Om close, tutup sisa 1 menit. Takutnya takutnya Om nggak sempat ini. Teman-teman, ternyata Om Petrus nggak bisa nambah waktunya. So, ikuti program ini As Uncle Speak hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Dan di bawah ada nomor untuk konseling. Istrinya Om Petrus 0812 22 74 02 20. Dan hari Rabu kita bahas sesi terakhir pacaran, seri kelima. Baru kemudian hari Sabtu kita masuk di seri yang baru tentang pernikahan. Oke, Om Petrus, thank you so much udah memberkati kita, udah nguatin kita, nuntun kita, dan sampai ketemu hari Rabu. Tuhan berkati Om. Oke Jo.